Oke, welcome back to Reboot Production. Balik lagi bersama gue, host terkece, terkeren, terasik, yang terlebay. Oke, kita langsung aja. Udah pasti tahu dong kalian, gue ngapain di sini. Pastinya di konten idola kalian, konten yang paling kalian tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan VCS, Video Call Semi. Oke, kali ini gue udah kedatangan satu tamu. Yang pertama cantik, kedua suka melihara sesuatu. Melihara apa tuh? Ketiga, dia baik orangnya. Ya udahlah, nggak usah panjang lebar, kita langsung aja check it out. Oke, kita langsung telepon dia. Oke, kali ini kita udah bersama Jovia. Hai Jovia. Hai, Gimana kabar lo? apa kabar? Lu yang gimana? Gue baik-baik aja. Masih berjuang dengan skripsi. Ya ampun, lu kaya atau kajian sih? Kajian, skripsi kajian. Kenapa nggak kaya? Gue Lebih enak tahu. uangnya nggak ada. Jadi ngomongin skripsi gue ya. Nih, jadi teman-teman ini, Jovia adalah teman satu angkatan gue di kampus, UMN, jurnalistik juga. Cakep-cakep jurnalistik nih guys. Gila emang. Dan dia tuh, Kita satu OMB, jangan lupa. iya, kita satu OMB, satu grup. Dia itu punya peliharaan dan itu lucu-lucu banget sih gue lihat di Instagramnya dia. Dan punya apa? Akun juga ya, akun Instagram juga ya. Dua kaki empat. 2 kaki 4. Di follow ya guys, di follow. 2 kaki 4, 24. Di follow, jangan lupa. Nah itu. Pemiliknya nggak di follow juga nih. Buset. Gimana lo? Lagi sibuk apa aja? Ya paling sekarang tuh lagi sibuknya kayak kerjaan gue super double sih. Karena kan tadinya gue cuma ngurusin online shop gue. Terus tadinya gue gak berniat kerja sama orang. Terus tiba-tiba kayak gue dengar-dengar cerita mereka. Terus kayak tiba-tiba pengen cobain kerja deh. Padahal tadinya kayak nyokap bokap gue udah kerja dulu sama orang. Online shop kan lu masih bisa kerjain malam gitu. Terus kayak gue gak mau ngapain, mending gue kerja sendiri kan. Iya. Soalnya kan terus bekas dengar cerita teman gue semua pada kerja orang, kok penasaran sih. Terus akhirnya gue ngontak teman gue, bos lu masih cari orang yang mau kerja nggak? Terus katanya masih. Terus jadi ya udah gue ngelamar, terus diterima deh. Iya. Terus lo ini kerjaannya sepertinya keluar dari bidang jurnalistik nih ya? Atau ada kaitan-kaitannya nih? Sangat melenceng ya. Kan gue kan jurnalistik. Terus gue kerjanya lebih kayak ngembangin usahanya dan juga ngedesain. Oh. Pokoknya lebih banyak desainnya sih. Ya begitulah. Jadi Anda DKV atau jurnalistik nih? Jurnalistik agak DKV ya. Ya. Jurnalistik tuh bisa ngapain aja kan, yang penting dalam kerjaan tuh komunikasi yang paling penting. Betul. Makanya kita salah tuh ngambil ilmu komunikasi. Lu di rumah atau kosan sih? Gue di sini ngontrak berdua sama koko gue di Gading Serpong, sama ya deket kampus juga sih. Pokoknya berdua sama engko gue. Iya. Terus doginya pas lu kerja gimana tuh? Lu kelabakan atau gimana? BTW kan sejak gue kerja baru gue kayak masuk kerja, terus tiba-tiba WFH kan. Jadi ya nggak kelabakan sih. Kan gue di sini juga kalau misalnya doginya nakal kan kadang dogi kan kayak ngacak kan, kadang kayak ngacak ngusakin barang gitu kan. Ya gue di sini ada siapin satu kamar khusus buat dogi gue. Kadang juga kalau doginya juga di kamar gue, terus
Terus kalau misal gue pergi-pergi ada yang jaga sih mbak gue. Jadi gue kalau misalnya nggak ada mbak, jadi gue tuh syaratnya gini, gue ngomong ke nyokap bokap gue, nih cariin dede asisten rumah tangga deh buat dibawa ke Jakarta. Soalnya capek kalau misalnya gue udah kerja sama orang, terus gue kerja usaha gue sendiri, terus lagi gue ngurusin dogi, belum lagi gue ngurusin rumah. Kan gue ngurus rumah kan sebelumnya, sebelum gue kerja sama orang kan gue kayak masak sendiri, bersih-bersih sendiri gitu. Kayak semua sendiri gitu, kayak ya sekalian masakin buat engkau gue. Terus gue bilang kalau udah dikerja sama orang, tapi mami pokok cariin dede asisten rumah tangga ya. Sama gue ya udah deh, yang penting kamu coba kerja sama orang dulu, terus dicariin ya udah. Jadi terus kebetulan mbak gue ini nggak takut banget sih sama anjing. Awal dia takut, lama-lama dia nggak takut, malah setiap hari itu setiap siang tuh main mulu sama anjing gue. Ya emang biasanya gitu sih. Sama kayak orang tua gua. Jangan melihara anjing. Kamu nggak bakal ngerawat. Tapi pas gua udah nekat kan bawa pulang ke rumah, akhirnya dia yang sayang. Oke. Lu udah Biasa punya orang tua. Iya benar. Kenapa? Lu udah punya berapa ini nih sekarang dogi? Sekarang sih saat ini dogi gue ada 3, tapi 2 kemarin gue tinggal di Lampung. Ada 3, tadinya 2 di Jakarta, emang 1 di Lampung kan, karena 1 buat jaga rumah kan. Nah, tapi 1 lagi yang pudel gue tuh gue pindahin ke Lampung sebentar. Jadi gue di Jakarta ini cuma ada anjing corgi. Nah, tapi ternyata pudel gue hamil tiba-tiba bekas gue balik ke Jakarta. Terus jadi kemungkinan nanti akan ada banyak anjing di rumah gue. Karena nanti anak-anaknya ceritanya bakal gue bawa ke Jakarta semua. Widih. Jadi oma ya berarti. Bisa jadi. Oke. Kita langsung aja nih. Gue udah nyebarin pertanyaan ke 10 juta orang. Dan ada 3 pertanyaan yang gue saring ya. By the way, sebelum jauh ke sana, nih kita banyak netizen yang nanya nih. Nih Jovia ini statusnya apa nih sekarang nih? Status saya pekerja. Udah kawin atau berkeluarga atau gimana? Single. Wih, tuh guys, single guys. Langsung aja guys yang mungkin bisa. Guys, single ya, bukan jomblo, tapi single. Ya, single. Tapi kalian ngaca dulu sebelum gas. Oke, kita langsung tanya aja ya. Pertanyaan pertama, sejak kapan suka dan pelihara dogi? Sejak gue kecil dan gue sudah mengerti, dan di situ gue pelihara dogi sendiri. Tapi sebelumnya dari gue bayi emang gue punya dogi dari gue bayi. Emang gue sama bokap gue tuh emang suka banget sama anjing sih. Oh, berarti dari keluarga itu mendukung ya? Kayak maksudnya kan ada orang yang nggak mau pelihara binatang gitu kan? Ya, berarti gue mah. Iya, kenapa? Suka. Berarti keluarga lu sangat suka ya? Gue sama bokap gue sih, kalau nyokap gue sama engko gue biasa aja. Nyokap gue kan kayak nggak mau malahan ada anjing gitu kan. Soalnya rumah jadi lengket gitu-gitu. Cuma ya udah gue beli aja gitu. Gue beli anjing aja ya gue bawa pulang aja gitu, nggak ngomong nyokap dari dulu. Setiap kali kayak gitu kan. Orang kaya. Bukannya gitu, nabung coy. Iya. Tapi emang benar banyak orang yang ngomong lebih baik minta maaf dibanding minta izin. Tapi udah gue bawa, nyokap gue malah sayang banget sama dogi gue langsung. Benar, emang gitu tuh. Kebiasaan nyokap tuh gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Suka duka dalam memelihara dogi. Kalau bisa sekalian sebutin range pengeluaran lu untuk dogi selama sebulan. Ya, range aja lah. Range, nggak perlu yang tepat. Suka dukanya. Dukanya harus mengutin pup dogi. Iya, udah pasti.
dukanya ya kadang lebih double sih lu ngebersihin rumahnya. Terus kalau sukanya ya gimana ya, kayak gue tuh kayak dari kecil tuh kalau nggak ada Dogi tuh kayak rasanya tuh ada yang kurang gitu. Terus waktu Dogi gue kan satu kan di Lampung kan, yang gue urus dari bayi kan di Lampung satu. Sometimes kalau misal gue teleponan video call sama mak gue, pokoknya gue tuh kayak beberapa hari sekali pasti video call sama mak gue cuma buat video call sama mau lihat anjing gue doang. Jadi mak gue video call sama gue tapi kameranya kayak Dogi doang karena gue cuma mau lihat Dogi gue doang. Dan sometimes kayak sometimes gue bisa kalau sama nyokap gue ngomongin Dogi gue bisa kayak bisa nangis. Sekonyol itu gak sih gue? Ini malah lebih kangen sama Doginya dibanding sama mamanya sendiri ya guys. Kan sekalian video call sama Dogi sama mami juga. Iya. Terus berapa range pengeluaran kira-kira aja? Range itu beda-beda sih gue, tergantung gue ngurusnya yang kalau pudel gue ini tergantung ya, anjing orang kan beda-beda keperluannya ya. Pudel gue ini nggak semahal corgi gue biayanya. Dan juga kalau corgi gue ini dibandingin waktu kecil dan besar, waktu kecil ini biayanya tuh gue lebih habis duit lebih banyak waktu kecil. Kalau range-nya harus disebut. Kira-kira aja kisaran gitu kan. Kalau atau nggak gini, gua kasih sebutin ya. Di bawah 5 juta atau di atas? Di bawah lah, gila di atas bawah. Mah. Oke. Gitu guys. Jadi kalian kalau mau melihara anjing siapin duitnya dulu, jangan cuman bawa terus nggak ada duitnya terus malah nggak dirawat, akhirnya ditelantarin gitu. Nah, itu berhubungan tuh sama skripsi gue. Wow, mantap. Ceritain dong. Gue bikin skripsi aja sampai tentang Dogi loh. Jadi skripsi gue itu menentukan judulnya nih ya, menentukan anjing yang tepat untuk gaya hidup dan kepribadian. Jadi lu nih Sam, lu punya gaya hidup dan kepribadian apa? Nanti skripsi gue itu bisa nentuin jenis anjing apa sih yang cocok buat lu. Jadi kayak berdasarkan gaya hidup lu, misalnya lu yang kayak orangnya aktif, demen olahraga, ya nanti gue sesuaiin sama anjing yang cocok buat lu gitu. Jadi tujuannya apa? Biar kadang tuh anjing tuh banyak yang terlantar kan, kayak orang kadang cuma punya duit nih buat beli gitu kan. Terus tapi ngelantarin anjing habis itu karena apa? Misalnya kayak anjingnya yang harus di indoor di dalam rumah. Dia tahu anjingnya malah di luar rumah, terus anjingnya anjingnya kan kebiasaan di dalam rumah awalnya, terus kayak anjingnya jadi nggak biasa di luar, jadi sakit, gak keurus gitu. Terus gak pernah kayak misal pudel misalnya, kalau nggak pernah di salon juga kan bulunya bakal jempet gitu kan. Nah terus jadi makanya fungsi skripsi gue tuh biar nggak ada anjing yang terlantar lagi, dan juga untuk menjawab permasalahan ibu kota Jakarta. Jadi dari skripsi gue tuh kan berupa website kayak game ya, jadi gue tuh bikin news game itu sendiri adalah buset gue kayak nguliahin ya. Nggak apa-apa lah, sharing news game itu sendiri adalah game yang menghasilkan sebuah berita. Jadi dari main game dulu nih, lu nih kepribadiannya gini-gini, itu gamenya kayak ngisi-ngisi kepribadian lu kayak apa gitu kan. Nah, abis itu akhir dari gamenya menghasilkan beritanya nih apa sih? Beritanya ini loh jenis-jenis anjing yang cocok untuk lu gitu loh. Nah, ada 5 jenis anjing yang cocok sama lu. Nanti di sana setiap anjing bisa ada karakternya, informasinya lah pokoknya. Nah, abis itu terakhir lu bakal dirujuk untuk ke shelter. Gue kayak bakal kasih kontak shelter. Nah, kenapa gue kasih kontak shelter? Shelter ini kan biasa rata-rata anjingnya mix ya, bukan anjing ras kan, bukan anjing yang kayak ras asli gitulah. Kenapa gue kasih rujuk shelter? Jadi sebenarnya daripada lu punya duit buat beli anjing,
lebih baik lu adopsi doggy aja di shelter gitu. Jadi sekalian menjawab permasalahan Jakarta kan banyaknya anjing telantar gitu sih. Betul, sangat Gitu baik. deh. Baik sekali, gila. Oke, lu websitenya masih jalan nggak tuh? Websitenya sih Maksudnya sekarang masih sih bisa diakses? diakses bisa, tapi berantakan. Jadi gue tidak untuk saat ini gue tidak menyarankan. Jadi kemungkinan gue akan memulai dari awal lagi websitenya sekitar setahun atau 2 tahun lagi karena gue harus ngumpulin dananya dulu. Itu kan gue harus ngumpulin dana sampingan, jadi kayak untuk buang duit buat di website itu, karena itu kan kayak biayanya bikin kayak gitu-gitu, harus bayar programmer gitu-gitu mahal. Kemarin sih sebenarnya tuh udah jadi, tapi kayak udah selesai skripsi gue, terus kayak programmer gue nih tiba-tiba kayak nggak profesional lah hitungannya. Jadi seharusnya ada yang masih nggak benar gitu, terus tiba-tiba programmer gue menghilang. Oh, tidak bertanggung jawab Anda. Siapapun Anda. Udah bercanda-bercanda. Oke, kita langsung, nanti berarti kalau udah ada websitenya, kita bakal ngundang Jovia lagi ya, buat kita Boleh. talking. Supaya pencinta anjing bisa tahu apa anjing yang cocok buat dia. Karena gue juga sendiri juga kayak lihat anjing yang lucu aja gitu kan. Tapi kadang nggak sesuai gitu mungkin ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Simpel aja, tips dan trik cara ngerawat doggy yang benar menurut Jovia gimana sih? Versi Jovia. Tips and trick. Aduh, makasih loh, saya udah bikin gue mikir. Emang gue sengaja. Tipsnya. Ya, yang simpel-simpel aja lah. Gimana sih cara menyayangi doggy yang baik? Atau apakah diajak ke mall? Atau dikasih pizza? Atau apa? Tipsnya sih kalau gue pertama pasti jaga kesehatan anjing. Jadi jangan kadang kan orang pelihara anjing kayak makanan bekas gitu dikasih ke doggy gitu. Kalau gue ada mungkin orang yang menganggap itu benar, tapi kalau gue sendiri nggak ngasih orang rumah kayak maksudnya ada makanan kayak bisa kayak makanan bekas atau misalnya lu lagi makan. Terus tiba-tiba anjingnya kayak minta, gue kalau misalnya orang rumah gue ada yang ngasih lagi makan ngasih tuh bagi ke doggy gitu, gue bisa ngamuk. Soalnya kenapa? Misalnya kayak lu bikin sop, bikin sop kan lu pakai bawang dong. Nah itu kan anjing nggak boleh dong ada bawang. Jadi kayak walaupun misalnya nanti setelah makan kayak nggak kenapa-napa, cuma ya gue nggak mau aja ya, anggapannya kayak anjing kan udah kayak anak sendiri lah, anggapannya lu kesel nggak sih kalau lu punya anak terus kayak anak lu dikasih orang makanan yang kayak micin semua dicekokin 1 sendok micin, lu ngamuk dong. Nah begitulah, karena doggy udah kayak anak gue gitu. Baik. Udah itu aja. Apa lagi ya? Atau enggak gini ya? Iya. Atau enggak gini, makanan apa sih yang paling nggak boleh anjing konsumsi apa tuh? Yang nggak boleh dikonsumsi, ya otomatis semua orang pasti tahu, coklat. Ya, itu betul. Terus? Banyak sih sebenarnya, banyak sih. Cuma kalau gue sendiri, gue lebih mempercayakan anjing gue memakai kayak jadi ada di sekarang tuh kan banyak sih yang jualan khusus untuk makanan anjing. Jadi kayak dia tuh udah ngatur, jadi kayak daging udah dicampur sayur, kayak dia tuh udah ngatur nutrisinya sendiri gitu, jadi udah disesuaikan untuk doggy lu gitu. Jadi gue tuh kayak nggak kasih yang lain, kayak gue udah mempercayakan itu aja deh. Begitu deh. Okay. Baik. Oke guys, kira-kira apa lagi yang mau tanya? Gue udah bingung pertanyaannya apalagi. Jadi teman-teman terima kasih buat yang nonton dan terima kasih buat Jovia yang udah berbagi tips and trick tentang cara merawat doggy ya. Jadi kalau teman-teman mau pelihara doggy nanti DM aja Jope, nanya-nanya. Buset. Terakhir.
pesan Iya. buat temen-temen yang nonton, ya mungkin ada pecinta anjing yang nonton atau gimana, dan tolong ajak supaya yang lain bisa subscribe channel ini ya. Promosi lah, promosi. Pesan buat yang nonton, coba mikir-mikir dulu sebelum pelihara anjing daripada nanti kamu bakal nelantarin anjing kamu. Kalau kamu mungkin punya uang, tapi apakah kamu sanggup mengurus anjing kamu? Karena anjing kan punya karakter yang beda-beda. Nah, kalau bisa dibandingin kamu beli doggy, lebih baik kamu kayak ke shelter aja, kayak adopsi. Karena yang penting kan sama-sama doggy. Nah, untuk kalian semua jangan lupa subscribe channelnya. Apa sih channel namanya? Ribut Production. Oh ya, Ribut ya. Jangan lupa subscribe dan like, comment channel Ribut Production. Yes. Karena sangat informatif, karena isinya anak jurnalistik. Yes. Sekali lagi thank you buat Jovia yang udah berbagi ceritanya. Kapan-kapan kita collab lagi ya. Oke. Ya. Tapi bawa doggy lu ya. Tapi bawa doggy lu nanti. Boleh. Oke, bye. Thank you ya. Dah. Oke, teman-teman, jadi kalian udah lihat kan gimana cara ngerawat anjing peliharaannya. Nah, itu dia aja merawat diri dengan baik kan, apalagi anjingnya pasti dirawat dengan baik dong. Buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like dan komen kalau kalian punya saran buat kita harus ngelakuin apa, dan juga kalian juga komen kita harus collab sama siapa. Yang mungkin kalian punya kontaknya boleh bagi-bagi ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya kita bisa terus berkarya di channel ini. Dan pastinya subscribe, klik tombol merah karena itu gratis guys. Jadi jangan lupa subscribe Ribut Production. Dan kita sampai di penghujung acara, dan sampai berjumpa lagi di VCS berikutnya dengan bintang tamu yang pastinya cantik-cantik. Bye, salam VCS.